Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Irwan Kurniawan dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan dengan nomor induk mahasiswa 2004247. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai iman sebagai sistem keyakinan dalam Islam. Yuk simak videonya. Oke, yang pertama kita masuk kepada pengertian iman. Iman diambil dari kata kerja amana yukminu yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan secara terminologi, iman bermakna membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Yang konkret berupa rukun-rukun yang ada disertai dengan ketaatan. Selanjutnya ada perintah beriman sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi, mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian ada menyambut seruan Islam sesuai dengan surat Al-Imran ayat 193 yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Quran surat Al-Imran ayat 193. Selanjutnya ada persaksian keimanan. Pernyataan iman seseorang dapat disimpulkan dalam dua kalimat syahadah atau persaksian. Pertama ada syahadah ilahiyah atau persaksian atau pengakuan tentang Allah sebagai Tuhan. Dan kedua ada syahadah risalah atau persaksian atau pengakuan tentang kerasulan Muhammad SAW yang dinyatakan dengan kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Selanjutnya ada urgensi iman. Keimanan merupakan hal yang penting bagi manusia. Urgensi keimanan bagi manusia itu diantaranya, yang pertama, iman merupakan dasar, pondasi, dan akar bagi sebuah amal perbuatan. Yang kedua, iman merupakan pendorong, energi, motivasi untuk melakukan tindakan amal. Yang ketiga, iman mampu membentengi diri dari penyesalan bila gagal dan dari putus asa bila belum berhasil. Yang keempat, dengan iman membuat seseorang merasa tenang dan aman. Yang kelima, iman merupakan prasyarat agar manusia tidak merugi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang meningkatkan keimanan. Yang pertama, mempelajari ilmu yang benar. Mempelajari ilmu ini bisa dikatakan dengan cara membaca, memahami, menghayati Al-Quran. Makrifat dengan nama dan sifat Allah, memperhatikan sejarah Nabi Muhammad, memperhatikan kebaikan Islam, dan menelaah sejarah umat Islam. Yang kedua ada memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Dan yang terakhir ada taat beribadah kepada Allah. Selanjutnya ada kiat-kiat untuk meningkatkan keimanan melalui tadabbur Al-Quran, yaitu dengan cara yang pertama menyibukkan diri dengan Al-Quran, yang kedua persiapan mental, yang ketiga terbuka dan menyatunya hati, yang keempat mentaati Al-Quran, yang kelima membaca dengan tartil dan suara yang menarik, yang keenam memahami bacaan Al-Quran, yang ketujuh pengambilan makna ayat secara umum, yang kedelapan merasakan terjadinya komunikasi ilahiyah, yang kesembilan pengulangan ayat yang berpengaruh dalam hati, dan yang kesepuluh mengaplikasikan apa yang telah diyakini. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menurunkan keimanan. Faktor ini ada dua, yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya, yang pertama bodoh, yang kedua gaflah, yang ketiga lupa, yang keempat maksiat. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Di antaranya, yang pertama ada pengaruh setan, yang kedua pengaruh dunia dan fitnahnya, yang ketiga pengaruh pengikut kejelekan. Selanjutnya ada tanda-tanda melemahnya iman. Yang pertama, melakukan perbuatan maksiat sedikit demi sedikit hingga keimanannya merosot. Yang kedua, apabila ayat-ayat Al-Quran dibacakan tidak ada bekas sedikit pun. Yang ketiga, dadanya terasa sempit, merasa berat dan payah untuk menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang keempat, hatinya terasa keras sehingga nasihat apapun yang disampaikan kepadanya tidak membekas sedikit pun dalam jiwanya. Yang kelima, tidak menekuni ibadah,
pikiran melayang ke sana kemari saat melakukan sholat. Yang keenam, malas untuk melaksanakan amal baik dan ibadah, walau mengerjakan ibadah hanya sekedar gerakan fisik yang tidak dijiwai oleh hatinya sedikit pun. Yang ketujuh, lalai dan terasa berat dalam berzikir dan berdoa kepada Allah. Yang kedelapan, tidak memberikan pengaruh sedikit pun tak kala tertimpa musibah. Ia senang dan gembira bila saudara sesama muslim tertimpa kegagalan, kerugian, musibah, atau kehilangan nikmat. Yang kesembilan, hatinya selalu cenderung kepada dunia dan terlalu mencintainya. Syahwatnya selalu bangkit terhadap hal-hal yang diharamkan dan sangat senang terhadapnya. Yang kesepuluh, tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk memperjuangkan dinul Islam. Yang kesebelas, tidak marah ketika hal-hal yang diharamkan Allah merajalela, serta hatinya lemah untuk melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Yang ke-12, memandang suatu amal dari segi apakah itu dosa atau tidak, dan tidak bertanya apakah itu berpahala atau tidak. Selalu meremehkan kebaikan, serta tidak merasa sedih dengan hilangnya kesempatan untuk berbuat baik. Yang ke-13, pudarnya ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya ada maksiat. Maksiat sering juga disebut dosa. Maksiat adalah segala sesuatu yang menyimpang dari kebenaran. Bentuknya berupa meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan syariah. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan penyebab utama melemahnya iman. Bahkan dapat menyebabkan hilangnya iman secara total. Di samping itu, perbuatan dosa atau maksiat yang dilakukan oleh seseorang memiliki banyak dampak buruk. Yang pertama, merusak akal dan sulit mendapat ilmu. Yang kedua, sulit rezeki. Yang ketiga, melemahnya tubuh dan hati. Yang keempat, melahirkan kemaksiatan lain yang saling mempengaruhi. Sehingga pelaku maksiat menjadi berat sekali meninggalkan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan itu. Yang kelima, membawa sial dan menimbulkan kehinaan di hadapan Allah dan manusia. Yang keenam, menyebabkan kelalaian, hilang rasa malu, dan banyak terjadi kerusakan. Selanjutnya ada terapi atas lemahnya iman. Yang pertama ada membaca, mendengarkan, dan mentadaburi Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai cahaya, petunjuk, obat, dan rahmat bagi hamba-hambanya. Yang kedua, memahami, memikirkan makna-makna dan merenungi asma dan sifat Allah yang akan menguatkan perasaan di dalam hati, sehingga dapat mempengaruhi anggota tubuh yang lain. Yang ketiga, mencari ilmu syar'i yang dapat memunculkan rasa takut kepada Allah dan menumbuhkan keimanan dalam hati. Yang keempat, mengikuti majelis-majelis dzikir. Yang kelima, memperbanyak amal soleh dan mengerjakan berbagai macam ibadah. Yang keenam, melakukan ziarah kubur, menengok orang-orang sakit, banyak mengingat kematian dan merasa khawatir terhadap su'ul khotimah. Yang ketujuh, senantiasa mentafakuri ayat-ayat kauniyah. Yang kedelapan, selalu bermunajat kepada Allah dan bertawakal kepadanya dalam segala urusan. Yang kesembilan, tidak banyak berangan-angan dalam urusan dunia serta tidak tergoda oleh rayuannya. Yang kesepuluh, mengagungkan perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah. Yang kesebelas, memiliki al-wala, yaitu sikap mencintai, membantu, menolong, dan mendukung dengan orang-orang mukmin, dan al-bara, yaitu sikap membenci, memusuhi, dan memutuskan hubungan dengan orang-orang kafir, serta bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang ke-12, bersikap tawadu atau rendah hati dan menjauhkan diri dari sikap sombong. Yang ke-13, banyak melakukan amalan-amalan hati seperti mencintai Allah, takut kepadanya, berharap kepadanya, berbaik sangka dengan semua keputusannya, ridho terhadap qada dan qadarnya, bersyukur atas segala nikmatnya, taubat kepadanya, dan lainnya. Yang ke-14, senantiasa mengintrospeksi diri. Yang ke-15, berdoa kepada Allah agar dikuatkan keimanan yang ada dalam hatinya. Selanjutnya ada perkara-perkara yang membatalkan keimanan. Para ulama mengelompokkan pembatal-pembatal keimanan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama ada syirik, yang kedua kufur, yang ketiga nifak, dan keempat ridah. Yang pertama ada syirik. Syirik adalah memalingkan bentuk peribadatan kepada selain Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluknya dalam hal-hal yang hanya hak mutlak bagi Allah. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik.
Syirik itu ada dua kategori. Yang pertama, syirik akbar. Syirik akbar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Seluruh amalannya terhapus dan menyebabkan dirinya masuk neraka untuk selama-lamanya. Yang kedua, ada syirik asgar, syirik kecil. Syirik asgar menyebabkan terhapusnya amalan yang sedang diperbuat oleh pelakunya. Ia juga diancam dengan masuk neraka sesuai dengan amalan yang diperbuatnya. Selanjutnya ada kufur. Kufur berasal dari kata kufur bahasa Arab yang berarti menutupi sesuatu. Sedangkan pengertian kufur menurut istilah adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendustakan atau meyakini Allah dan Rasul-Nya namun menolak untuk taat dan tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Kufur terbagi menjadi dua macam, yaitu kufur akbar dan kufur asgar. Sedangkan perbedaan antara kufur akbar dan kufur asgar adalah sama dengan perbedaan antara syirik akbar dan syirik asgar. Selanjutnya ada nifak. Nifak berasal dari kata nafako, bahasa Arab, yang berarti keluar dari lubang. Secara terminologis, nifak adalah menampakkan sikap lahir yang sesuai dengan kebenaran. Namun secara batin menyimpan hal yang bertentangan dengan kebenaran. Orang yang nifak disebut munafik, yaitu orang yang batin keluar dari keimanan sebelumnya secara lahir telah beriman. Nifak dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada nifak akbar, yang kedua ada nifak asgar. Selanjutnya ada ridah. Makna ridah berasal dari bahasa Arab yang artinya kembali, sedangkan menurut syariat Islam adalah kembali kufur setelah ia beriman. Jadi perbuatan seseorang yang kembali kufur setelah ia beriman disebut ridah, sedangkan pelakunya disebut murtad. Ridah bisa terjadi karena salah satu dari 4 jalan berikut. Yang pertama, ucapan. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, keyakinan. Dan yang keempat, ada keraguan. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.